Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Lukas Priatno pada segmen cerita horor mendaki gunung. Apa kabar kalian semua? Gua doakan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan cerita gua di Gunung Gelis yang terletak di daerah Sumedang part ketiga. Di part ini, kami melihat sosok perempuan memakai mahkota di kepalanya. Namun, setengah dari tubuhnya adalah sosok ular. Penasaran cerita lengkapnya? Kalian bisa simak part pertama dan part kedua, dan linknya gue taruh di deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian subscribe terlebih dahulu agar gue bisa lebih bersemangat lagi membuat kisah-kisah terbaru di channel ini. Like videonya, tinggalkan komen di kolom komentar, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru di channel ini. Dan buat kalian yang udah support gue sejak awal, gue ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, cerita horor pendaki gunung dimulai. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Setelah aku mendengar suara tersebut, aku mencoba untuk melihat ke arah Teh Krishna. Ia duduk bersimpuh seperti seseorang yang sedang mengaji. Pandanganku kuarahkan pada bagian wajahnya. Matanya menatap tajam, kemudian menebar senyum. Senyum ini adalah senyum Mirna. Aku hafal betul, dan sudah cukup lama aku tidak melihat senyumnya lagi. Kemudian aku mencoba untuk berinteraksi dengan Teh Krishna. Teteh, udah teh. Tak lama setelah itu, Teh Krishna memejamkan matanya dan kemudian tersadar. Teh Krishna kembali melihat ke arahku dan tertawa. Kemudian kembali bersenda gurau bersama yang lainnya. Kejadian itu tak ada yang memperhatikan. Teh Krishna ini adalah temanku dari kota Bandung. Ia adalah seorang indigo. Ia juga bisa mengkontrol siapa saja yang ingin masuk ke dalam tubuhnya dengan persetujuan darinya. Allahu alam. Sedangkan Mirna adalah sosok makhluk astral teman kecilku. Kejadiannya sudah sangat lama, dan itu terjadi di tahun 1998, di saat aku masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP. Mirna sempat pamit dan kami tak lagi berkomunikasi selama 20 tahun. Tapi aku kembali bertemu dengannya di puncak Gunung Gelis. Aku sempat heran bagaimana Mirna bisa sampai di puncak Gunung Gelis. Lukas. Suara itu kembali terdengar dari mulut Teh Krishna. Aku kembali menatap wajah Teh Krishna. Ia kembali tersenyum padaku. Tiba-tiba aku mendengar suara Mirna terdengar jelas di telingaku. Aku ingin berbincang denganmu.
Jangan sekarang, Mir. Nanti aja ya. Kalau kita semua udah turun dari gunung ini, ucapku dalam hati. Setelah itu, Teh Krishna kembali normal. Kemudian aku berbicara pada Teh Krishna. Istirahat teh. Kalau nasi liwetnya udah mateng, nanti gue bangunin. Setelah itu, Teh Krishna masuk ke dalam tenda dan segera tidur. Mas Eko mempersiapkan bumbu untuk membuat nasi liwet. Aku dan juga Felisa sibuk dengan memotong tempe. Sedangkan Kang Dian dan juga Om Kewon sudah tertidur lelap. Sepertinya mereka kelelahan setelah tersasar di jalur bercabang tadi. Setelah potongan tempe selesai, aku dan Felisa berniat untuk menggoreng tempe tersebut. Namun, kompor yang satunya lagi tak bisa digunakan. Dengan begitu, aku harus sabar menunggu sampai nasi liwetnya selesai dimasak. Masih lama ya? Ungkap Feli. Emang lu mau tidur, Fel? Enggak. Gua rebahan doang sambil dengerin musik. Ungkap Felisa kemudian masuk ke dalam kantung tidurnya. Saat itu aku hanya berdua dengan Mas Eko. Tiba-tiba Kang Dian terbangun dari tidurnya sambil memegang pipi kanannya. Aduh, nyeri huntu euy. Mendengar keluhan Kang Dian, Mas Eko segera menuangkan air panas kemudian dicampurkan sedikit garam. Setelah itu, Kang Dian meminum air tersebut dan kembali ke dalam tenda. Sekitar 10 menit, Kang Dian kembali bangun dengan wajah yang menahan sakit pada giginya. Kadang, cuaca dingin bisa berpengaruh pada gigi kita. Dan ini yang tengah dirasakan oleh Kang Dian. Akhirnya, Kang Dian memutuskan untuk bergabung dan menyiapkan makanan untuk pagi ini. Nasi liwet pun matang. Setelah itu, aku menggoreng tempe yang tadi sudah kupotong-potong sebelumnya. Setelah itu, daging ayam, dan terakhir sayur-sayuran. Matahari mulai terlihat, dan makanan yang kami masak pun telah matang. Aku, Kang Dian, dan Mas Eko membangunkan yang lain untuk menikmati makanan pagi. Dan menyambut pagi dengan matahari yang mulai menunjukkan sinarnya dengan malu-malu. Makanan yang tersaji di atas kertas nasi pun kami santap dengan lahap. Tak ada yang tersisa. Setelah itu, kami semua membersihkan sampah sehabis kita makan. Aku berdiri dan menghirup udara pagi ini. Kami semua duduk di luar tenda, membakar rokok sambil bercengkrama dengan ditemani kopi serta susu. Tak lama kemudian, aku melihat beberapa pendaki datang dan menghampiri ke arah kami. "Bang, ada sampah?" tanya salah satu pendaki tersebut. "Tuh, ada, tapi yang di plastik warna hitam jangan dibawa ya. Mau gue bawa turun?" ungkapku sambil menunjuk ke arah sampah yang aku maksudkan. Hari semakin terik. Aku dan teman-temanku memutuskan untuk packing kembali peralatan dan berniat untuk turun gunung setelah azan zuhur. Peralatan telah masuk ke dalam tas ransel yang kami bawa. Azan zuhur berkumandang dan kami menunggu dengan tenang. Setelah azan berlalu dan kami memutuskan segera berjalan menuju patok Gunung Gelis dan berfoto-foto sejenak. "Hei, nanti mampir ke makam dulu ya sebentar," ucapku. Setelah itu, kami membentuk sebuah lingkaran dan berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan turun. Mas Eko memimpin doa dan setelah itu kami kembali berjalan ke arah makam atau petilasan. Sesampainya di petilasan tersebut, aku dan beberapa orang masuk ke dalam. Aku berdiri persis di depan sebuah makam yang dipagar oleh besi dan ditutup oleh kain. Aku penasaran dengan makam tersebut. Dari balik celah aku mengintip. Di sana terdapat sebuah batu nisan yang ditutupi oleh kain yang berwarna putih. Dan banyak sekali kembang 7 rupa yang berada di makam tersebut. Kemudian aku berdoa dan memutuskan untuk kembali berjalan menurut trek akar.
Aku melihat Felisa berjalan paling depan dan Teh Krishna yang berjalan di belakangnya. Tiba-tiba, langkah kaki mereka terhenti. Ternyata, Mah Felisa kambuh. Aku segera berlari ke arah depan karena stok obat-obatan berada di dalam tasku. Saat itu, tas ranselku dibawa oleh Teh Krishna dan ia sepertinya telah terasa berat karena beban tas ranselku lumayan sangat berat. Akhirnya, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Nih, obatnya diminum dulu. Makanya, jalan jangan buru-buru. Sakit lu kumat kan? Ucapku sambil memberikan obat serta air minum kepada Felisa. Sehabis menenggak obat tersebut, Felisa berbicara. Gue kalau belum muntah gak bakal berhenti jalan. Ungkapnya dengan nada yang menggelitik. Ayo Vel, jalan terus, jangan berhenti sebelum muntah, ucapku sambil berteriak. Teman-temanku tertawa, kemudian kembali berjalan dengan perlahan. Kami terus berjalan mengikuti jalur akar yang amat curam. Setelahnya, kami telah sampai di jalur berbatu dan telah sampai ke arah pohon tumbang. Aku dan juga Felisa mengikat sebuah kayu di antara salah satu pohon yang ada di sana, bermaksud untuk memberikan tanda bagi para pendaki lainnya agar tidak mengalami hal yang kami alami malam kemarin. Setelah pemasakan selesai, aku kembali menyusul yang lain. Aku melihat Teh Krishna berlari ke arah jurang dan dikejar oleh Kang Dian. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Aku dan juga yang lainnya menunggu mereka berdua di sebuah batu yang tersusun seperti tempat pertemuan. Satu batu yang berukuran besar berada persis di tengah-tengah di antara batu-batu kecil lainnya, mirip tempat perjamuan menurutku. Kami membuat kopi dan juga susu, dan akhirnya Kang Dian dan Teh Krishna kembali bergabung dengan kami. Tatapan mereka tertuju pada satu pohon yang cukup besar yang berada tepat di pinggir jalur batu menanjak. Entah apa yang mereka lihat saat itu. Aku kembali minum kopi yang telah dibuat oleh Mas Eko dan berbincang-bincang. Setelah 15 menit berlalu, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Felisa tetap berada paling depan, dilanjutkan Teh Krishna, kemudian Kang Kewon. Kang Dian, aku, dan Mas Eko berjalan paling belakang. Setelah melewati hutan duri, kemudian berbelok sedikit ke arah kanan dan mengikuti jalur yang menurun. Aku bercengkrama dengan Mas Eko sambil melihat Gunung Manglayang yang berdiri gagah di seberang sana. Kapan-kapan kita ke sana yuk Mas, ucapku. Hayu Om, kalau mau ke sana kabarin aja ya, jawabnya. Aku dan Mas Eko berada di bagian paling belakang dan kami berdua tertinggal rombongan karena terlalu asik membicarakan tentang banyak hal. Maklum, belasan tahun kami tidak bertemu. Kami tidak mau melewatkan momen ini bersama. Setelah itu, kami segera bergerak menyusul yang lainnya. Tak lama kemudian, kami telah sampai di perkebunan warga dan terus menurun. Di bawah sana, aku melihat Teh Krishna tengah berdiri ditemani oleh Kang Dian dan melihat ke arahku. Aku kembali merasakan energi yang sama. Iya, ini adalah sosok Mirna yang kembali masuk ke dalam tubuh Teh Krishna. Aku memperhatikan Teh Krishna sambil berjalan. Tiba-tiba, Teh Krishna melempar senyum. Aku hafal betul senyum ini. Ini adalah senyum milik Mirna. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tak ada yang berubah dengan Mirna. Ia masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Setelah itu, Teh Krishna kembali berjalan dan nampak kegirangan. Selama hidupnya, Mirna dipasung oleh keluarganya. Dan ia baru merasakan bisa berjalan dengan menggunakan tubuh Teh Krishna sebagai perantaranya. Aku merasakan kegembiraan dari Mirna saat itu. Dan akhirnya kami telah sampai di pemukiman warga sekitar 10 menit berjalan.
Kami telah sampai di rumah Om Kewon dan disuguhkan air jeruk dengan batu es di dalam gelas. Lega rasanya bisa kembali dengan selamat. Kas, kita ke tempat Mas Eko yuk. Gua ngantuk nih. Ungkap Felisa. Akhirnya kami semua bergerak kembali menuju rumah Mas Eko. Dan setelah sampai di sana, kami baru menceritakan kejadian semalam di saat kami semua tersesat. Dan dari semua cerita yang dibahas sore itu, aku tertarik dengan sosok yang dilihat oleh Teh Krisna dan juga Kang Dian. Sewaktu kami beristirahat di Bukit Jarian, Teh Krisna melihat sosok ular berkepala manusia dan memakai seperti mahkota di kepalanya. Sosok ini adalah sosok wanita berambut panjang, namun setengah dari tubuhnya berbentuk ular yang amat besar. Jika diperhatikan, ukurannya sebesar gulungan kasur. Entah siapa sosok tersebut. Konon katanya, makhluk tersebut adalah Dewi Ular penunggu Gunung Gelis. Dan batu yang membentuk seperti meja dan bangku adalah titik kumpulnya para warga untuk menyebarkan agama Islam pada zamannya. Semua itu aku dapat dari cerita beberapa warga yang kami temui di desa tersebut. Dan setelah itu cerita ini selesai. Demikian cerita Gunung Gelis. Cerita ini tidak berniat untuk menakut-nakuti kalian. Hanya saja ingin berbagi pengalaman di saat berada di gunung tersebut. Ambil positifnya, buang jauh-jauh yang tidak pantas untuk diikuti. Selalu waspada dan bersikap sopan dimanapun kalian berada. Gua Lukas izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.